Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 42. Yan Chongtian menarik nafas dalam-dalam. Dia menyodorkan surat yang ditinggalkan Wan Fei Yang kepada Fu Hongkun. Dia pergi keluar perbatasan. Fu Hongkun tertegun. Dia menerima surat itu dengan membacanya berulang kali. Akhirnya dia jatuh terduduk di atas bangku dengan lemas. Yan Chongtian menggelengkan kepalanya dan menarik nafas sekali lagi. Kepergiannya mungkin ada baiknya. Jauh lebih baik daripada menyiksa diri sampai mati di tempat ini. Fu Hongkun hanya mengangguk seperti orang linglung. Yan Chongtian menolehkan kepalanya memandang Fu Hongkun. Dia memaksakan sebuah senyuman di bibirnya. Usia Xiao Fei sudah tidak kecil lagi. Ilmu silatnya tinggi sekali. Kau tidak usah khawatir akan terjadi apa-apa pada dirinya. Fu Hongkun tetap mengangguk tanpa berkata apa-apa. Kalau Xiao Fei sudah pergi keluar perbatasan, kita juga tidak perlu berdiam di sini lagi. Kata Yan Chongtian selanjutnya. Bibir Fu Hongkun bergerak, dia seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi Yan Chongtian sudah menukasnya kembali. Kau toh tidak punya tujuan yang pasti. Lebih baik kau ikut aku saja kembali ke Butongsan. Fu Hongkun mempertimbangkan sekilas kemudian dia menganggukkan kepalanya menyetujui usul Yan Chongtian. Dengan langkah perlahan Yan Chongtian keluar dari kamar itu. Matanya mengedar. Nama Butibun tinggal kenangan. Tempat ini merupakan markas di mana setiap rencana kejahatan Butibun dipersiapkan. Dibiarkan tentu tidak ada gunanya. Malah ada kemungkinan digunakan oleh golongan sesat yang lain. Lebih baik kita bakar saja sampai habis, katanya tegas. Sisa kehancuran Butibun juga ditentukan oleh kata-kata Yan Chongtian ini. Kepergian Yan Chongtian meninggalkan Butibun juga dikarenakan peristiwa mengenaskan yang dialami oleh Wan Fei Yang. Seandainya semua berjalan dengan lancar tanpa adanya berbagai kejadian, mungkin Yan Chongtian juga tidak tergesa-gesa kembali ke Butongsan dan mengambil keputusan yang terakhir itu. Angin yang kencang membantu berkobarnya api. Yan Chongtian sudah memberi perintah agar tidak ada sedikit barang pun yang boleh tertinggal. Markas besar Butibun itu pun langsung menjadi lautan api dengan seluruh isinya. Api menyala selama 2 hari 1 malam. Setelah turun hujan deras sepanjang malam, keesokan harinya api mulai padam dan berhenti perlahan-lahan. Tidak ada satu bagian pun dari markas pusat Butibun yang masih utuh. Sejauh mata memandang, dimanapun hanya tinggal puing-puing yang berserakan. Reruntuhan tembok berwarna hitam pekat. Tampaknya menyayatkan hati apabila orang tidak tahu apa tempat itu sebelumnya dan mengapa Yan Chongtian memberi perintah membumi hanguskan semuanya sampai rata. Sampai menjelang senja hari hujan masih turun terus. Bahkan lebih deras dari sebelumnya. Sesosok bayangan bagai roh yang gentayangan muncul di depan bekas pintu gerbang Butibun. Tembok batu yang tadinya merupakan batas pekarangan sudah retak dan hitam hangus. Sama sekali tak terlihat sepercik pun api, yang tinggal hanya sisanya saja. Namun di mata orang itu terlihat api yang berkobar-kobar. Api kemarahan. Sepasang tinjunya terkepal erat. Rambut kepala, pakaiannya, dari atas ke bawah sudah basah kuyup dibasahi air hujan. Punggungnya saja seperti tidak dapat ditegakkan lagi karena diterpa hujan yang turun terus-menerus. Dia seakan tidak dapat melupakan keperkasaan tempo dulu, di mana setiap orang merasa gentar hanya karena mendengar namanya saja. Toku Buti. Sejak pagi dia sudah datang. Matanya memandang kobaran api yang melalap habis bekas markas Toku Buti itu. Dia tidak menemukan akal untuk menghentikannya. Hatinya ikut tersayat melihat markas Butibun itu hangus oleh kobaran api sedikit demi sedikit. Pikirannya menerawang. Dendam membara dalam hatinya. Ketika Butibun dihancurkan oleh Xiao Yaokok, setidaknya dia masih mempunyai Toku Hong dan putrinya, Toku Hong. Putrinya? Dia tidak mempunyai putri. Bahkan dia tidak mempunyai siapa-siapa sekarang. Butibun. Gumamnya berulang kali. Dadanya bergemuruh. Nafasnya tersengal-sengal. Matanya menyorotkan cahaya yang mengerikan. Kemudian dia mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Suara tawa itu lebih mirip pekikan histeris manusia yang otaknya sudah tidak waras. Suara tawa itu terpancar dari hatinya yang terlalu sakit.
Begitu kerasnya sehingga berkumandang sampai di kejauhan. Keadaan Toko Buti saat ini memang sudah hampir memasuki taraf abnormal tengah hari. Hari ini keadaan Pek Kacik tidak berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Di jalan raya yang terdapat di tengah-tengah dusun tersebut, terlihat orang berlalu lalang tiada hentinya. Masih juga meriah seperti biasanya. Pek Kacik adalah nama lama. Nama itu diambil karena penduduk yang tinggal di daerah itu tadinya memang terdiri dari 100 keluarga. Sekarang sudah mencapai ribuan. Namun nama yang diberikan tetap dipakai sampai saat ini. Letak tempat itu sangat strategis. Para pedagang yang mondar-mandir di tempat ini juga banyak sekali. Hal tersebut juga merupakan salah satu sebab mengapa semakin hari tempat itu semakin banyak penduduknya. Orang-orang yang hendak menuju ke utara ataupun ke selatan, memang harus melalui Pek Kacik. Dengan demikian mereka tidak perlu melintasi hutan yang lebat atau gunung yang masih banyak binatang buasnya. Sekalian merupakan tempat yang sesuai untuk menginap barang 1-2 malam sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Di wilayah seperti ini, manusia model apa atau berprofesi apapun yang datang, tentu tidak terlalu menarik perhatian. Sebagai daerah perlintasan, memang banyak orang yang singgah di dusun itu. Dengan hanya mengenakan topi pandan yang lebih rendah dari orang-orang umumnya, kecuali orang lain sengaja membungkukkan tubuh untuk melirik, wajah yang tertutup sebagian oleh topi pandan tersebut jadilah mudah terlihat. Selain itu dia masih mengenakan sehelai kain hitam untuk menutupi bagian kiri kanan wajah dan mengikatnya di bawah dagu. Orang ini berjalan merapat di tembok-tembok rumah orang. Tampaknya dia berusaha menghindar dari pandangan penduduk yang lalu lalang. Setiap langkah kakinya tidak berubah. Seperti sudah diukur dengan seksama. Di dekat tikungan ujung jalan, ada seorang laki-laki peramal nasib. Di alas meja kecil di hadapannya terpapar berbagai macam benda yang diperlukan untuk meramal. Semuanya tersusun di atas sehelai kain putih yang sudah lusuh. Rona wajahnya seperti orang yang kurang sehat. Pucatnya hampir menyerupai kain di atas mejanya yang kumal. Sepasang biji matanya juga hampir putih semuanya. Sepertinya peramal itu juga buta matanya. Orang yang mengenakan topi pandan serta wajahnya hampir tidak terlihat itu pun berhenti di depan meja peramal nasib tersebut. Tukang ramal itu tidak memperdulikan kehadirannya. Dia terus mengocok tabung bambu berisi kayu-kayu panjang. Cukup lama juga sampai tiba-tiba dia menyadari ada seseorang yang berdiri di hadapannya. Tangannya berhenti bergerak. Kepalanya dimiringkan sedikit. "Saudara datang untuk meramal nasib?" tanyanya kemudian. "Betul," sahut orang bertopi pandan itu dengan suara berat. "Meramal nasib sendiri atau orang lain?" "Seorang sahabat baik." "Tahu tanggal lahirnya?" "Ciague Cesa, bulan 1 tanggal 3. "Berapa usianya sekarang?" "Hanya dengan tampang angker." "Di atas 60 tahun. Apa yang ingin saudara lihat?" "Masih berapa lama dia dapat hidup di dunia ini?" "Oh." Tukang ramal itu tertegun sejenak. Kemudian dia menggerakkan lagi tabung di tangannya lalu mengambilnya sebatang. Di atas permukaan kayu itu tertulis huruf ke-38. Mata tukang ramal itu melihat ke atas. Sepasang jari tangannya meraba permukaan kayu itu lalu dia termenung sejenak. Setelah itu dia memasukkan kembali kayu panjang tadi ke dalam tabung. Tiba-tiba dia menggelengkan kepalanya berulang kali. "Dia sudah mati, apalagi yang perlu diramal?" "Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Lebih baik kau pergi ke toko alat-alat sembahyang di ujung jalan sana. Beli 7 batang lilin dan sembahyangi sahabat baikmu itu," kata si tukang ramal menyarankan. Orang yang mengenakan topi pandan itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membalikkan tubuhnya dan langsung meninggalkan tempat itu. Si tukang ramal juga tidak meminta uang pembayaran darinya. Dia meneruskan apa yang dilakukannya tadi, yakni menggerakkan tabung berisi kayu-kayu panjang. Sepasang matanya yang hampir memutih memancarkan cahaya yang berkilauan tersorot sinar matahari. Tiba-tiba terlihat sinar kekejian yang melintas di sepasang matanya itu. Tapi siapa yang sempat memperhatikan keadaannya? Toko yang menjual alat-alat sembahyang itu tidak terlalu besar. Ketika orang yang mengenakan topi pandan itu melangkah ke dalam, di sana tidak ada seorang tamu pun yang berbelanja. Seorang pelayan maju menghampirinya. "Apa yang ingin Tuan beli?" "Lilin." "Berapa batang?"
7. Biasanya orang membeli lilin selalu berjumlah genap agar dapat menjadi sepasang. Tapi Tuan, aku hanya ingin membeli 7 batang. Baik. 1 batang 2 tail. Seluruhnya berjumlah 14 tail. Dengan uang sejumlah 14 tail untuk membeli 7 batang lilin, apabila terdengar oleh orang lain, tentu dia akan menganggap pendengarannya kurang beres. Tapi orang yang mengenakan topi pandan itu sama sekali tidak menganggap kemahalan. Dia mengeluarkan uang sejumlah 14 tail dan meletakkannya di atas meja kasir. Pelayan itu benar-benar menyodorkan 7 batang lilin untuknya. Orang bertopi pandan itu menerimanya tanpa menghitung kembali. Aku ingin menyembahyangi seorang sahabat baik. Bagaimana caranya menggunakan lilin-lilin ini? Orang yang mati kembali ke tanah. Dengan demikian rohnya baru bisa tenang. Tuan sebaiknya pergi ke toko keluarga Tio untuk membeli sebuah peti mati yang mutunya baik. Di sana terdapat banyak pilihan. Toko keluarga Tio? Di mana itu? Tuan tinggal menyusuri jalan ini. Di tengah-tengah nanti ada sebuah toko peti mati yang besar dan di atasnya ada papan merek yang bertuliskan, Keluarga Tio. Toko keluarga Tio yang dikatakan itu ternyata tertutup rapat. Namun sekali dorong saja pintunya sudah terbuka. Biarpun saat itu masih siang, namun keadaan di dalam ruangan tersebut remang-remang. Seluruh jendela yang ada ditutup oleh sehelai tirai berwarna hitam. Suasananya begitu mencekam dan mengerikan. Orang yang mengenakan topi pandan itu melangkah masuk ke dalam. Dia menutup kembali pintu toko itu. "Apakah ada orang di dalam?" tanyanya dengan suara lantang. Tidak terdengar sahutan. Orang bertopi pandan itu menyapa sekali lagi. Kali ini terdengar suara orang terbatuk-batuk. Anehnya, suara itu keluar dari salah satu peti mati yang berjajar di dalam ruangan itu. Orang bertopi pandan itu sama sekali tidak terkejut. Dia masih berdiri menunggu di tempatnya semula. Tiba-tiba terlihat cahaya memijar. Sebatang lilin telah dinyalakan dan dipegang oleh seseorang yang muncul dari samping peti mati di ujung ruangan. Dia berjalan menghampiri orang bertopi pandan dengan langkah perlahan-lahan. "Siapa yang kau cari?" "Aku ingin membeli peti mati." "Yang berapa harganya?" "Berapa harganya aku tidak peduli, yang penting mutunya bagus." Orang bertopi pandan maju ke depan dan menyalakan 7 batang lilin yang dibawanya. Orang yang muncul dari samping peti mati itu sekarang baru terlihat jelas rupanya. Ternyata dia seorang yang punggungnya bungkuk karena cacat. Dia menatap si orang bertopi pandan dengan pandangan menyelidik. "Siapa yang hendak kau bunuh?" tanyanya langsung. "Yan Chong Tian?" sahut orang bertopi pandan itu sepatah demi sepatah. Si bungkuk tertegun. "Yan Chong Tian dari Butong Pai?" "Aku belum tahu ada Yan Chong Tian kedua yang patut dibunuh." Sekali lagi si bungkuk terdiam. "Berapa harganya?" "Berapa harga yang sanggup kau keluarkan?" Si bungkuk balik bertanya. 10 laksa tail." Tampaknya orang bertopi pandan itu cukup royal menghamburkan uangnya. Kembali si bungkuk tertegun. "Kami setuju dengan harga yang kau berikan. Sekarang kau sudah boleh meninggalkan tempat ini." Sahutnya kemudian. Orang yang mengenakan topi pandan tetap tidak bergerak. Si bungkuk tertawa terkekeh-kekeh. "Kalau kau bisa menemukan tempat ini, tentunya kau juga sudah tahu peraturan yang berlaku di sini. Sebulan setelah kematian Yan Chong Tian, kau harus datang lagi mengantarkan uang yang dijanjikan, setael pun tidak boleh berkurang." Orang yang mengenakan topi pandan itu menganggukkan kepalanya. "Tentu," katanya tenang. "Lilin sudah kau nyalakan di tempat ini. Berarti transaksi di antara kami sudah berlangsung. Seandainya pada dirimu tidak ada uang sebanyak 10 laksa tail, lebih baik kau minta sedekah mulai sekarang. Jangan sampai menyesal nantinya. Kalian tidak perlu khawatir." Kemudian dia tersentak sadar. Si bungkuk tertawa kering. "Selamanya kami tidak mengkhawatirkan masalah pembayaran. Tentunya Tuan jauh lebih mengerti dari kami sendiri." Orang yang mengenakan topi pandan itu memperdengarkan suara tertawa dingin. "Harap kalian juga tidak akan membuat aku kecewa. Bisnis seharga 10 laksa tail rasanya juga bukan usaha yang tidak menguntungkan. Kami pasti akan berusaha semaksimal mungkin."
Pokoknya selama ini kami belum pernah mengecewakan harapan para langganan kami, sahut si bungkuk. Orang yang mengenakan topi pandan itu tertawa dingin sekali lagi. Si bungkuk maju satu langkah. Dia menudingkan jari telunjuknya. Ingat, 1 bulan hanya ada 30 hari. Waktu berlalu dengan cepat. Orang bertopi pandan mendengus 1 kali. Kalau ini bukan yang dikatakan khawatir, lalu apa namanya? Dengan tenang si bungkuk mengambil kembali lilin yang dinyalakan tadi. Seandainya membunuh seorang Yan Chongtian yang merupakan tokoh berilmu demikian tinggi masih tidak dapat menghasilkan uang, rasanya kami tidak segan-segan menambah wawasan dengan membunuh lagi seorang toku buti. Orang yang mengenakan topi pandan itu tetap tidak memperlihatkan reaksi apa-apa. Sayangnya Tuan bukan toku buti. Kalau tidak, kami tentu tidak perlu khawatir sama sekali. Kata si bungkuk selanjutnya. Oh. Orang bertopi pandan itu tampak agak penasaran. Si bungkuk hanya tertawa terkekeh-kekeh. Meskipun Butibun sudah hancur, tapi seandainya Toku Buti mendengarkan ucapanmu ini, dia pasti akan menghormatimu dengan 3 cawan arak. Selesai berkata, orang bertopi pandan itu langsung membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar. Si bungkuk memandangi orang bertopi pandan itu meninggalkan ruangan tokonya. Diam-diam dia tersenyum licik. Dia meniup lilin di tangannya sampai padam. Keadaan di dalam toko keluarga Tio tidak gelap gulita. 7 batang lilin yang dinyalakan oleh orang bertopi pandan tadi masih menyala terang benderang. Kurang lebih 3 li di bagian utara Pek Kaacik ada sebuah tempat peristirahatan berbentuk seperti pagoda. Setelah meninggalkan Pek Kaacik, orang bertopi pandan itu terus melangkah. Sesampainya di tempat peristirahatan itu dia baru menghentikan langkah kakinya. Tangannya membawa sekendi arak dan 3 buah cawan. Dia duduk di atas meja batu yang terdapat di tengah-tengah tempat peristirahatan tersebut. Dengan tenang dia meneguk 3 cawan arak berturut-turut. Setelah itu dia melepaskan topi pandannya dan menanggalkan kain hitam yang menutupi bagian bawah dagunya. Toku Buti. Setelah menghabiskan 3 cawan berturut-turut, dia melemparkan 3 buah cawan itu ke bawah bukit. Mengapa dia meneguk 3 cawan itu sampai kering, hanya dia sendiri yang tahu. Meskipun sudut bibirnya memperlihatkan tawa dingin, namun kelopak matanya tidak memperlihatkan sedikit pun senyuman. Tiansat adalah sebuah organisasi yang menyediakan pembunuh-pembunuh bayaran. Organisasi ini sudah terbentuk cukup lama. Organisasi ini besar sekali dan juga sangat misterius. Moto mereka tidak ada dendam pribadi. Yang mereka pandang hanya uang. Mereka juga tidak peduli siapa yang hendak dibunuh, asal harganya sesuai dengan keinginan mereka. Sudah sejak lama Toku Buti berusaha mencaplok organisasi yang satu ini. Tadinya Butibun juga menyediakan pembunuh bayaran. Namun sayap mereka kurang lebar kalau dibandingkan dengan Tiansat. Meskipun sampai saat ini dia tidak berhasil mengetahui siapa kepala pemimpin organisasi ini, namun terhadap cara kerjanya yang misterius dan tidak pernah gagal itu, Toku Buti merasa tertarik sekali. Demikian rahasianya organisasi yang satu ini sehingga siapa saja anggota yang mendukung di dalamnya tidak pernah terbocorkan. Kalau dilihat dari tokoh-tokoh yang berhasil mereka bunuh, tentunya anggota organisasi ini terdiri dari orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Tapi siapa tokoh kelas tinggi di dunia ini yang tidak dikenal oleh Toku Buti? Satu persatu pernah ia pikirkan, namun dari seluruh orang-orang yang diketahuinya, rasanya tidak mungkin ada yang sudi menjadi anggota sebuah perkumpulan pembunuh bayaran seperti Tiansat ini. Setelah menghabiskan 3 cawan arak, tiba-tiba sebuah perasaan aneh menyelinap di dalam hati Toku Buti. Butibun benar-benar tidak mempunyai kesempatan untuk bangkit kembali. Angin di atas bukit itu bertiup dengan kencang. Pohon-pohon tetap berdiri tegak, namun dedaunan melambai-lambai terhembus tiupan angin. Rambut Toku Buti mulai acak-acakan. Pikirannya bertambah kacau. Sebagai seorang buncu yang selama ini disegani dan ditakuti orang-orang dunia Kangou, pantaskah dia mengambil tindakan seperti ini sebagai pelampiasan dendamnya? Dia mulai mempertimbangkan persoalan ini. Namun dia yakin pada saat ini 7 batang lilin tadi pasti sudah padam semuanya. Menyesal pun sudah terlambat. Mengapa dia tidak memikirkannya sejak awal? Tentu saja Yan Chongtian juga tidak dapat melupakan adanya manusia bernama Toku Buti di dunia ini. Namun dia justru tidak pernah menyuruh orang untuk menyelidiki di mana jejaknya sekarang.
Di dalam hati kecilnya, saat ini Toku Buti hanya seorang manusia rendah yang tidak berarti banyak. Dia benar-benar tidak sudi menghabiskan waktunya memikirkan orang yang satu ini. Apalagi urusan di Butongsan masih banyak yang harus diselesaikan. Apabila ada waktu senggang, Yan Chongtian sering mencari Fu Hyongkun dan diajaknya berbincang-bincang. Sebagian besar waktunya kebanyakan dihabiskan dengan melatih Yo Hong serta murid Butong lainnya dalam pelajaran ilmu silat. Dia juga membentuk lagi barisan Jit Sing Kiam Cheng yang anggotanya sudah mati semua. Fu Hyongkun sekarang yang bertugas di dapur menyediakan makanan bagi para murid Butong. Diam-diam dia masih suka duduk termenung di taman belakang. Siapa lagi yang dipikirkannya kalau bukan Wan Fei Yang? Ketika Yan Chongtian sudah sampai di sampingnya dia masih belum sadar juga. Hyongkun. Gadis itu tersentak. Dia menoleh ke arah Yan Chongtian dengan wajah tersipu-sipu. Lo Qianpui. Yan Chongtian menarik nafas panjang. Hyongkun, ada sesuatu yang ingin kurundingkan denganmu. Fu Hyongkun menatapnya dengan heran. Tentang apa? Yan Chongtian tidak langsung menjawab. Tampaknya dia mempertimbangkan sesuatu. Setelah agak lama, baru dia mengatakan maksud hatinya. Hyongkun, kau sudah sebatang kara. Meskipun abangmu Gyoksu masih hidup. Tapi kita tidak tahu di mana dia berada. Lagi pula dia bukan manusia baik yang bisa kau ikuti. Dendam antara dia dengan pihak kami sangat dalam. Kita tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi kelak. Kalau kau bersedia, aku ingin mengangkatmu sebagai anakku. Tentu saja aku tidak memaksa, terserah bagaimana anggapanmu sendiri bersedia atau tidaknya. Hyongkun terpana mendengar ucapan Yan Chongtian. Dia menatapnya dengan pandangan terharu. Terima kasih, Lo Qianwei. Aku senang sekali mendapat penghormatan yang demikian tinggi. Wajah Yan Chongtian langsung berseri-seri. Dia menerima Fu Hyongkun setelah mempertimbangkannya baik-baik. Gadis itu baik sekali hatinya. Tanpa membedakan dendam di antara mereka, dia menjaga dan merawat Yan Chongtian sepenuh hati. Dia pula yang mendapat suatian untuk Wan Fei Yang. Lagi pula dia memang sudah terlanjur menyayangi gadis itu dan selama ini pun dia sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Memang tidak lazim seorang Tosu mempunyai anak angkat, apalagi dia seorang perempuan, tapi Yan Chongtian yang adatnya memang keras tidak memperdulikan semua itu. Dia mengulurkan tangannya membelai kepala Fu Hyongkun. Terima kasih, Hyongkun. Aku senang sekali. Kau membuat aku teringat akan Lun Wanji muridku. Yan Chongtian menarik nafas panjang. Wajahnya menjadi kelam. Entah bagaimana nasibnya. Aku bahkan tidak tahu di mana dia berada dan apakah dia masih hidup atau tidak. Harap Lo Qianpui jangan terlalu memikirkan keadaan Wanji Cici. Setahuku, Gyoksu Koko benar-benar mencintainya, pasti dia tidak sampai hati membunuh gadis itu. Bagaimana kalau kita menyuruh orang menyelidiki keadaannya? Mata Yan Chongtian langsung bersinar terang. Dia menganggukkan kepalanya. Benar, Hyongkun. Selama ini kita selalu disibukkan berbagai masalah. Sampai-sampai melupakan Wanji. Besok aku akan menyuruh beberapa orang untuk menyelidiki di mana gadis itu sekarang. Tapi yang penting, besok aku akan mengumumkan pengangkatanmu sebagai anakku. Fu Hyongkun agak gembira mendengar nada suara Yan Chongtian yang mulai bergairah. Pagi-pagi sekali Yo Hong sudah dipanggil oleh Yan Chongtian. Melihat wajah Supeknya yang bersemangat, dia menjadi heran. Supek, Tecu Yo Hong menghadap. Yan Chongtian segera menghampiri dan menarik tangan Yo Hong. Yo Hong, sebentar lagi kau kumpulkan para murid Butong yang lainnya, di ruangan pendopo. Aku ingin mengumumkan suatu hal, katanya antusias. Urusan apa yang membuat Supek demikian bergairah? Tanya Yo Hong penasaran. Aku telah memutuskan untuk mengangkat Hyongkun sebagai anak. Sayang sekali dia tidak begitu berminat dalam ilmu silat. Sedangkan Supek buta sama sekali masalah pengobatan. Kalau tidak, tentu Supek akan menerimanya sebagai murid. Yo Hong baru tersenyum mendengar ucapan Supeknya itu. Selamat, Supek. Fu Kounio memang seorang gadis yang baik. Supek tentu akan bahagia didampingi seorang putri seperti Fu Kounio. HM. Sekarang kau keluarlah dan persiapkan segalanya. Setelah itu ada satu urusan lagi yang harus kau selesaikan. Kata Yan Chongtian sambil mengibaskan tangannya.
Yo Hong mengangguk dan memohon diri. Upacara pengangkatan Fu Hyongkun sebagai anak oleh Yan Chongtian berlangsung sederhana, namun seluruh murid Butong menyambut gembira berita itu. Mereka semua suka sekali terhadap Fu Hyongkun yang lemah lembut dan baik budi. Gadis itu tidak segan-segan mengulurkan tangannya mengobati siapa saja apabila ada yang terkilir atau terluka ketika berlatih ilmu. Yan Chongtian memanggil Fu Hyongkun agar duduk di sampingnya. Yang lainnya boleh keluar sekarang. Yo Hong tetap di sini. Ada sesuatu yang ingin aku katakan. Lo Qianpue. Fu Hyongkun ingin mengatakan sesuatu tapi ditukas oleh Yan Chongtian. Hyongkun, masa sampai sekarang kau memanggil aku dengan sebulan itu? Wajah Fu Hyongkun tersipu-sipu ditegur demikian. Gihu. Yan Chongtian tertawa terbahak-bahak. Begitu baru betul. Nah, apa yang ingin kau katakan tadi? Tentunya Gihu memanggil Yoto aku untuk masalah Wanji bukan? Yan Chongtian menganggukkan kepalanya. Kalau boleh, aku ingin memberikan sedikit saran. Jangan ragu-ragu Hyongkun, kita bukan orang lain lagi, katakan saja. Fu Hyongkun mengangguk kecil. Sebelumnya aku ingin menanyakan dulu kepada Yoto aku, apakah Yoto aku sudah tahu tugas apa yang diberikan Gihu? Yo Hong menggelengkan kepalanya. Aku belum tahu, tapi mendengar pembicaraan Fu Kounio dengan Supek barusan, rasanya urusan ini menyangkut masalah Lun Wanji Sumoy. Benar. Yan Chongtian menganggukkan kepalanya sambil menarik nafas panjang. Sampai sekarang kita masih belum mendapat berita tentang Wanji. Aku sungguh khawatir. Kau tentu tahu bahwa Wanji besar di tanganku. Bagiku, dia bukan saja seorang murid, tapi tidak beda dengan anakku sendiri. Bagaimana hatiku dapat tenang kalau belum tahu apa yang telah terjadi padanya? Maksud Gihu, agar kau membawa beberapa saudara seperguruan untuk menyelidiki di mana Wanji Cici berada. Tukas Fu Hyongkun. Tapi, di mana kami harus mencarinya? Sedangkan dunia begini luas, sahut Yo Hong sambil menggaruk-garuk kepalanya. Yan Chongtian terpana. Benar juga. Memang tidak mungkin asal seruduk saja untuk mencari kabar gadis itu. Setidaknya mereka harus mempunyai setitik petunjuk sebagai awal penyelidikan. Fu Hyongkun memandangi kedua orang itu bergantian. Gihu, justru mengenal masalah inilah, tadi aku ingin memberi saran. Oh. Yan Chongtian tersentak dari lamunannya. Teruskan. Ketika Gihu dipancing oleh Gyoksu Koko ke Xiao Yaokok, karena tidak ingin terjadi sesuatu pada Wanji Cici, maka dia ditinggalkan di Qian Wai Piao Kiok. Aku pernah mendengar ucapan antara Yaya dengan Gyoksu Koko yang mana Yaya memintanya untuk membunuh Wanji Cici. Saat itu Gyoksu Koko menolaknya, namun Yaya mengancam akan membunuh diri apabila Gyoksu Koko tidak mengikuti kemauannya. Dengan demikian Gyoksu Koko terpaksa pura-pura mengiyakan. Aku yang belum tahu masalah yang sebenarnya marah sekali. Tapi Gyoksu Koko menyatakan bahwa dia tidak benar-benar ingin membunuh Wanji Cici, hanya mengiyakan di depan Yaya. Setelah itu Gyoksu Koko pergi ke Qian Wai Piao Kiok, sekembalinya dari sana wajahnya muram sekali. Dia tidak bersedia mengatakan apa-apa ketika aku tanyakan. Namun dari tampangnya aku dapat menduga bahwa dia tidak berhasil menemukan Wanji Cici. Tentunya Wanji Cici itu sudah menemukan suatu hal yang sangat mengecewakan hatinya tentang Gyoksu Koko, sehingga ia pergi meninggalkan tempat itu. Kalau menurut pendapatku, Yo Hong Toako sebaiknya memulai penyelidikan dari Qian Wai Piao Kiok. Yan Chongtian dan Yo Hong menganggukkan kepalanya. Tapi Qian Wai Piao Kiok sudah tidak ada lagi. Ternyata Sumatian yang menemuiku tempo hari palsu adanya. Jangan-jangan setelah aku pergi Wanji menemukan rahasia mereka kemudian dibunuh oleh Sumatian. Fu Hyongkun menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Aku tahu Sumatian yang itu memang palsu. Dia memang anggota Xiao Yaokok. Tapi sebelum mendapat perintah dari Gyoksu Koko, bagaimanapun dia tidak akan berani membunuh Wanji Cici. Jadi sebaiknya coba-coba saja selidiki daerah sekitar Qian Wai Piao Kiok. Kalau benar Wanji Cici menemukan rahasia Gyoksu Koko, dalam keadaan sedih pasti dia bisa berjalan jauh. Benar, Supek. Biar Tocu bawa beberapa saudara kita untuk menyelidiki hal ini. Siapa tahu ada orang yang pernah melihat Wanji Sumoy dan dapat memberikan keterangan yang berharga. Yan Chongtian kembali menganggukkan kepalanya. Baiklah, tidak ada salahnya mencoba. Lagi pula,
Yan Chongtian seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi setelah melirik ke arah Fu Hongkun, dia membatalkannya. Fu Hongkun tahu apa yang ingin dikatakannya, mungkin ada sangkut pautnya dengan dirinya sendiri. Yan Chongtian pasti takut dia akan tersinggung atau menjadi sedih. Gihu, ada apa? Katakan saja, aku tidak apa-apa. Yan Chongtian menarik nafas panjang. Setahuku, dulu Wan Fei yang sangat menyukai Lun Wanji. Tapi gadis itu lebih memilih Gyoksu. Seandainya kita dapat menemukan Wanji, siapa tahu mendengar kabar ini, Xiao Fei akan tergugah dan kembali lagi ke Butongsan. Maaf Hyongkun, bukan maksudku menyakiti hatimu, tapi kita tidak dapat membiarkan Xiao Fei terlunta-lunta di luar perbatasan tanpa kita ketahui nasibnya. Fu Hyongkun menundukkan kepalanya rendah-rendah. Aku mengerti. Maksud Gihu memang baik sekali. Semoga saja Wanji Cici bisa menasehatinya agar melupakan kejadian yang lalu. Yang penting bagiku adalah kepulihan Wan Toako. Gihu jangan khawatir, aku tidak akan sakit hati mengenai persoalan ini. Yan Chongtian memandangnya dengan perasaan berterima kasih. Kau memang baik sekali. Hyongkun. Yo Hong segera maju menghampiri Yan Chongtian serta menjura dalam-dalam. Supek, Tecu akan berangkai sekarang juga. Setelah diobrak-abrik oleh Tianti tempo hari, Butongsan banyak mengalami kerusakan di sana-sini. Yan Chongtian memeriksa semuanya dengan teliti dan memerinci apa saja yang harus diperbaiki. Akhirnya ia menyuruh beberapa murid Butong mencari tukang yang berasal dari daerah sekitar. Sebenarnya para murid Butong sendiri menganjurkan untuk tidak usah mencari tukang bangunan dari luar. Mereka bisa bekerja bergotong royong memperbaiki semua kerusakan itu, tetapi Yan Chongtian malah marah mendengar kata-kata mereka. Lebih baik keluar sedikit biaya untuk mengerjakan perbaikan itu. Kalian tidak usah ikut campur. Lebih penting bagi kalian untuk berlatih ilmu silat demi memajukan kembali nama baik Butong Pai daripada menghabis-habiskan waktu mengerjakan hal yang bisa dilakukan oleh orang lain. Para murid Butong terdiam semuanya. Sejak itu mereka tidak berani lagi mengemukakan pendapat apa-apa di hadapan Yan Chongtian. Setelah mengalami berbagai musibah yang mengenaskan, banyak murid Butong yang berbakat ikut berkorban. Sebagian besar yang dapat diandalkan sudah tewas terbunuh. Dari hari ke hari kemegahan Butong Pai semakin merosot. Seandainya Wan Fei yang pergi keluar perbatasan tidak kembali lagi, Yan Chongtian benar-benar sakit kepala memikirkan siapa yang dapat meneruskan kejayaan Butong Pai. Usianya sudah tinggi. Sedangkan di depan mata, hanya Wan Fei yang ilmunya paling tinggi. Meskipun seandainya dia tidak mau menjabat sebagai Ciang Bunjin Butong Pai, namun dengan adanya anak muda itu yang membantu segala urusan di dalam, tentu Butong Pai masih bisa bangkit kembali. Tetapi sekarang Wan Fei yang sudah pergi. Akan kembali lagi atau tidak, Yan Chongtian sendiri belum berani memastikan. Namun siapa yang mengerti keresahan hatinya kecuali Fu Hongkun. Tengah hari kembali menjelang. Yan Chongtian mengajarkan beberapa jurus ilmu pukulan kepada para murid Butong Pai. Dia memberi pesan agar mereka berlatih dengan giat. Setelah itu dia berjalan ke arah ruangan utama yang sedang diperbaiki. Hal ini sudah merupakan kebiasaannya akhir-akhir ini. Beberapa tukang sedang sibuk bekerja. Dua orang yang usianya lebih lanjut berhenti dan menyapa Yan Chongtian. Bagaimana pekerjaannya? Tanya Yan Chongtian dengan wajah tersenyum. Hubungannya dengan para tukang memang cukup baik. Meskipun dia tidak pernah mengenal mereka sebelumnya, namun sifat Yan Chongtian pada dasarnya memang tidak angkuh. Dia mudah bergaul dengan siapa saja. Oleh karena itu, terkadang dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengobrol dengan mereka. Dua orang tukang yang usianya agak lanjut itu menganggukkan kepalanya. Kurang lebih 10 hari akan selesai secara keseluruhan. Sahut salah satu dari kedua orang itu. Karena perhatiannya terpencar sewaktu menjawab pertanyaan Yan Chongtian, tukang itu jadi kurang berhati-hati, kakinya terpeleset dan dia tersuruk ke dalam papan kayu yang baru dipasang sebagai landasan lantai. Hati-hati, seru Yan Chongtian sambil melesat menghampiri dan mengulurkan tangannya mencengkeram pakaian tukang itu. Begitu tangannya berhasil mencengkeram pakaian tukang itu, dia langsung merasakan ada yang tidak benar. Tubuh tukang itu jauh lebih ringan daripada orang biasa. Dia pasti mengerti ilmu silat, bahkan ilmu ginkangnya cukup tinggi. Setidaknya bagi seorang tukang. Sambil mengelitkan tubuhnya, tangan tukang itu mengibas.
Dua batang anak panah kecil meluncur ke tubuh Yan Chongtian. Panah itu bentuknya kecil sekali, tapi kecepatan dan ketajamannya sukar diuraikan dengan kata-kata. Tanpa sadar pegangan Yan Chongtian pada tukang itu terlepas. Dia berusaha menggeser tubuhnya menghindari serangan anak panah tersebut. Meskipun dia sempat menghimpun hawa murninya, namun dua batang anak panah itu sudah menancap di dadanya. Yan Chongtian tidak merasakan sakit di dadanya, hanya bagian yang tertancap anak panah itu rada kebal rasanya. Panah beracun, seru Yan Chongtian dalam hati. Dia tergetar. Diam-diam dia merasa khawatir. Di tangan tukang yang dicengkeramnya tadi sudah bertambah sebatang pensil baja. Dia menyerang bagian kanan ketiak Yan Chongtian. Dia cepat, Yan Chongtian lebih cepat lagi. Baru saja tangannya terangkat, kepalanya sudah kena dicengkeram oleh tangan Yan Chongtian yang dengan kecepatan kilat langsung dibenturkan di atas lantai. Kepala tukang itu pecah berhamburan. Dan tanpa usah diperiksa lagi nyawanya pasti sudah melayang. Tanah di sekitar Yan Chongtian tiba-tiba menguak 5 buah lubang. Tanah dan pasir berhamburan. 5 orang manusia berpakaian hitam mencelat keluar dari lubang-lubang tersebut. 5 batang pedang tipis panjang dan yang pasti tajam sekali langsung menyerang bagian tubuh Yan Chongtian yang paling membahayakan. Sambil membentak keras, Yan Chongtian mengembangkan telapak tangannya. Dia menghantam dengan tenaga sepenuhnya. 2 batang pedang patah seketika. Sedangkan 2 batang lainnya terpental jauh. Tangannya memutar dan 3 kali hantaman dikerahkannya berturut-turut. 3 orang berpakaian hitam dibuatnya terpelanting kira-kira 2 depa. Tubuhnya kembali melesat. Tangannya terulur. Kaki salah seorang manusia berpakaian hitam berhasil diraihnya. Ditariknya kaki orang itu dan diputarnya seperti sebuah gasing. Tubuh orang itu pun seperti komedi putar dijadikan senjata oleh Yan Chongtian. Bagian kepala orang yang diputar membentur kepala manusia berpakaian hitam lainnya. Brak! Batok kepala keduanya hancur seketika dan nyawa mereka pun melayang. Begitu kuatnya tenaga yang dikerahkan oleh Yan Chongtian sehingga kakinya amblas 1,5 cun ke dalam tanah. Sebuah jala besar dengan tali berwarna kuning keemasan tiba-tiba membentang dari atas. Yan Chongtian terkejut sekali. Dengan panik dia menghantamkan telapak tangannya dan jala tersebut pun terdorong kembali ke atas. Tubuhnya segera menggunakan kesempatan itu untuk melesat melalui celah yang terbuka. Tiba-tiba puluhan titik sinar meluncur dari jala tersebut ke arah seluruh tubuh Yan Chongtian. Ternyata para tukang bangunan yang bekerja di Butongsan adalah anggota Tian Sat yang dibayar untuk membunuh Yan Chongtian. Terhindar dari serangan senjata rahasia yang menyebar, orang-orangnya langsung menerjang. 11 orang dengan 11 macam senjata yang berbeda-beda. Setiap senjata itu khusus untuk membuarkan hawa murni dan semuanya mengandung racun yang keji. Sepasang lengan baju Yan Chongtian disapu dengan panik. Senjata rahasia yang masih meluncur seperti hujan berhasil dikibaskan oleh lengan bajunya. Sementara itu, jala yang terbentang dari atas melayang turun lagi. Tubuh Yan Chongtian sudah bergeser menghindar, namun 4 orang tukang yang ada di bawah langsung tertutup oleh jala itu. Beribu jarum kecil yang terselip di seluruh jala itu langsung menancap di tubuh mereka. Ini yang dinamakan senjata makan tuan. Mereka langsung menjerit kesakitan. Tubuh mereka kejang-kejang dan menggelepar-gelepar sebelum jantung mereka benar-benar berhenti berdetak. Yan Chongtian menghantam telapak tangannya 2 kali lagi. Namun rasa kebal di dadanya makin terasa. Tenaganya sudah jauh melemah. Dirinya terkepung di antara tukang-tukang yang merupakan samaran anggota Tian Sat itu. Sebuah jala yang lain mulai melayang turun dari atas. Dengan nekat Yan Chongtian menghantam sekerasnya. Kali ini jala yang sedang melayang turun itu bukan hanya terdorong, tapi langsung pecah menjadi pecahan-pecahan kecil. Sementara itu para tukang sudah menerjang ke arahnya kembali. Bahkan beberapa di antaranya menggerayangi tubuh Yan Chongtian dengan nekat seperti monyet-monyet yang bergelayutan. Tentu saja Yan Chongtian jadi kerepotan dibuatnya. Sepasang tangannya pun sulit direntangkan, sama sekali tak bisa menyerang dengan leluasa. Akhirnya Yan Chongtian mengambil keputusan untuk membuka jalan dengan pembunuhan besar-besaran. Lengannya yang kekar menjepit dan memuntir leher orang-orang yang menggelayutinya. Krek! Krek! Terdengar beberapa kali suara tulang belulang mereka yang patah, beberapa orang dari mereka mati dengan tulang leher patah berantakan. Keadaan Yan Chongtian sendiri semakin payah.
Dia mulai kewalahan. Seandainya dadanya tidak terkena panah beracun, tentu orang-orang itu bukan tandingannya sama sekali. Tapi hal ini memang sudah diperhitungkan secara matang-matang oleh pihak Tian Shao. Mereka tahu siapa adanya Yan Chongtian. Di dunia ini sekarang mungkin sudah tidak ada lagi orang yang dapat menandinginya apabila berduel secara 1 lawan 1. Hanya satu-satunya cara melumpuhkan orang tersebut yakni dengan cara membokongnya. Dalam sekejap mata, 5 macam senjata yang aneh telah berhasil melukai tubuhnya. Walaupun dari pihak lawan kembali 2 orang harus mengorbankan nyawa di tangan Yan Chongtian. Suara jeritan ngeri berkumandang di mana-mana. Yan Chongtian tidak sempat memikirkan luka yang dideritanya. Berturut-turut dia menghantamkan telapak tangannya dengan kalang kabut. Setiap kali tubuhnya bergerak dan tangannya menghantam, pasti ada seorang pihak lawan yang jatuh bermandikan darah. Tapi jumlah mereka semakin banyak, seperti gerombolan semut yang menemukan tempat penyimpanan gula. Entah dari mana saja mereka berdatangan. Beberapa di antaranya langsung mencengkeram kaki dan tangan Yan Chongtian. Tiba-tiba setitik sinar pedang berkelebat dari atas dan menghunjam ke arahnya. Mata Yan Chongtian yang awas tentu saja dapat melihat datangnya luncuran pedang tersebut. Ia berusaha memberontak sekuat tenaga, namun orang-orang yang memeganginya semakin banyak. Yan Chongtian tidak dapat berbuat apa-apa. Segera dihimpunnya hawa murni dan dikerahkannya tenaga dalam pada pangkal lengan. 2 orang terpental mundur oleh kerahan tenaga dalamnya, namun pedang yang sedang meluncur itu tidak dapat dihindari lagi serta dengan telak menikam dada kirinya. Tikaman yang satu inilah yang benar-benar membahayakan nyawanya. Orang yang menggunakan pedang itu adalah seorang laki-laki setengah baya bertubuh kurus seperti monyet dan berwajah tiris seperti tikus. Dia juga mengenakan pakaian yang sama dengan para tukang bangunan lainnya. Dari alas ke bawah hampir tidak banyak daging yang menempel di tubuhnya, lebih mirip kulit yang membungkus tulang belulang saja. Mungkin juga karena kurusnya orang ini, maka badannya menjadi ringan dan gerakannya sangat cepat. Tadinya dia bersembunyi di atas genting. Tepat pada saat yang sudah diperhitungkan, tubuhnya melesat secepat angin dengan tangan memegang pedang, dia meluncur ke arah Yan Chongtian. Gerakannya ini bukan saja cepat tapi juga tepat. Yan Chongtian dapat melihat wajahnya dengan jelas. Dia belum pernah melihat orang ini dan dia yakin tidak mengenalnya. Lalu ada dendam apa antara orang ini dengannya sehingga menggunakan cara yang demikian rendah untuk membunuhnya. Yan Chongtian tidak sempat memeras otaknya untuk memikirkan persoalan itu. Reaksinya juga tidak lambat. Begitu merasakan dadanya tertusuk oleh pedang itu, kakinya langsung menendang sekuat tenaga. Tubuh yang tertusuk pedang itu ikut meluncur ke depan, sedangkan tukang berwajah tikus itu tidak dapat menahan dirinya lagi. Tubuhnya terpental ke belakang. Rupanya tubuhnya tidak melayang melewati tembok, melainkan tepat membentur di tembok ruangan. Praak! Tulang-tulang tubuhnya terbentur patah. Setelah menempel di tembok beberapa detik, tubuhnya melorot turun. Darah segar muncrat terus dari mulut orang itu. Pada waktu yang bersamaan, darah mengucur deras dari dada Yan Chongtian. Ia berusaha mendekap dadanya namun darah yang muncrat tidak terbendung. Wajahnya pucat pasi seperti kulit ikan mati, tubuhnya terhuyung-huyung. Para tukang yang masih hidup hanya tersisa 4 orang. Meskipun mereka memang telah mendapat pengarahan untuk tidak takut menghadapi kematian dalam tugas, dan selama ini mereka pun sudah banyak membunuh orang secara keji, namun mana pernah mereka melihat kewibawaan seorang pendekar yang begitu mengagumkan. Mereka belum pernah mendapat tugas untuk membunuh seseorang seperti Yan Chongtian. Melihat keperkasaannya, tanpa sadar mereka tertegun di tempat. Bersambung ke bab 43. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.